Anda sedang menyaksikan program Sahabat Thaibah di segmen Be Better. Be better. Saatnya lebih baik dari sebelumnya. Wih, mantap. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Keren-keren ya. Nah, Bro Deka, Siap. iya, bos Deka lah ini, siap. udah jadi bos kan. Bos Dio, belum jadi bos. Antum kan yang bos. Bos apa? Bos Batagor ya. Jadi kan sekarang lagi konten-konten nih, Iya. masalah soal berat badan di Ya. Instagram. Ya. Bagaimana cara mendapatkan berat badan yang Yang ideal? ideal ya. Sebelum kita tanya kenapa nih kok bisa konten seperti itu, atau nggak usah lah, kita langsung aja lah, kita langsung ke ini aja, Ke inti. ke inti dari segala inti. Oke. Mungkin ini juga adalah pertanyaan dari semua teman-teman di rumah nih, pertanyaan umum lah nih, bagaimana tips menurunkan berat badan dan menjadikan badan yang ideal, Oke. gitu, Nah, Bos Deka. oke, kita jelasin satu-satu. Oke, ya, Mas, oke. ya. Kalau Sebenarnya ada banyak nih poinnya. Kira-kira berapa banyak poin? sebenarnya, tapi kita bikin jadi 3 aja lah. Kita ringkas lah ya. Tips yang apa istilahnya poin utamanya gitu. Oke. Tiga poin ini gitu. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah masalah mindset. Mindset. Karena begini, mungkin antum banyak lah dengar kawan-kawan gitu kan, teman-teman yang ketika ngobrolin masalah pengen nurunin berat badan, semuanya pasti pengen, Yes. gitu kan? Mm-mm. Tapi yang berhasil berapa banyak? Gak tahu. Yo, Ya mungkin hanya gini, beberapa lah ya. Iya, makanya gini bos. Heeh. 95% orang di dunia, Yes. kita bicara dunia nih ya, 95% orang di dunia itu Udah ada risetnya nih ya. Iya, ini riset bukan aneh yang bilang ya. Iya, Ini iya, hasil iya. riset. 95% orang di dunia ini mengalami obesitas, kelebihan berat badan, perut buncit dan lain-lain. Yes. Cuma 5% orang di dunia ini yang punya badan ideal. 5%. 5% cuman ya. Nah, artinya tentunya yang 5% ini punya mindset yang berbeda dari yang 95% tadi dong. Benar ya? Iya, yes. Nah, makanya di sini mindset itu penting. Karena apa? Mindset itulah yang nanti akan bikin kita bisa konsisten dan disiplin terkait 2 poin yang selanjutnya. Gitu. Makanya sebelum kita mau nurunin berat badan, kita harus menciptakan sebuah mindset yang baru dulu. Gitu. Contohnya. Untuk bisa konsisten dan disiplin itu harus ada, kalau saya sih nyebutnya apa ya, guideline atau value yang harus kita bangun. Karena gini, terkait masalah poin selanjutnya, ketika kita mau nurunin berat badan, itu kita melakukan sesuatu di luar dari kebiasaan, Pak. Yes. Benar nggak? Karena kalau kita masih melakukan rutinitas kita hari-hari, kita nggak akan bisa nurunin berat badan. Karena rutinitas kita hari-hari yang sebelumnya inilah yang bikin kita jadi kayak sekarang. Kan gitu? Iya. Kayak ketika kita mau nurunin berat badan, kita harus merubah pola makan kita, atau pola olahraga, atau segala macam. Itu akan terjadi sebuah perubahan yang signifikan, Pak. Gitu. Nah, disitulah mindset ini sangat berperan, gitu loh. Makanya kita harus membangun mindset yang memang ketika kita pengen nurunin berat badan, ya kita harus benar-benar concern di situ. Ya, artinya jangan sampai udah ada kejadian nih, misalnya udah timbul penyakit karena kita Ya penyakit degeneratif lah misalnya. maksudnya yang karena keberatan obesitas gitu Obesitas kan. misalnya. Akhirnya timbullah penyakit, baru kita baru olahraga. kepikiran mau olahraga gitu kan. Jangan sampai itu ya, Iya, jangan sampai kejadian dulu baru kita mau bebenah. Kalau saya gini, Pak, bicara masalah mindset ini, kita memang harus munculkan value tentang apa yang mau kita tuju dengan kita sehat. Jadi kayak gini, kayak kenapa sih kita harus Kayak di studio nih nggak ada ini nih. nggak ada cemilan ya? Nggak ada gorengan hari Nggak ada ini. gorengan, cuma ngopi aja. Ya, kalau kopi ini dianjurkan nih. Sambil Ya, ngopi yuk, sambil iya. ngopi. Jadi kayak aneh lah misalnya ya, kenapa aneh mulai untuk concern terhadap berat badan, concern untuk punya badan yang ideal. Aneh sempat 85 kilo, Pak. Berarti sempat obes juga. Sempat obesitas sih belum Belum, tapi overweight ya. Overweight ya. Overweight Tapi ya. berarti Buncit ya. Sempat overweight gitu lah. Nah, kita kan hobi main bola nih, Pak. ya Dengan badan yang berasa ya. berasa kan? Berat ya? Iya. Iya. Nah, artinya di situ ketika berat badannya sudah di angka itu tuh udah nggak nyaman gitu loh. Dan Oke. ada yang ngerasa bahwa banyak juga kita punya orang-orang yang bergantung ke diri kita kan gitu. Ketika kita sakit mungkin akan banyak yang terabaikan. Nah, Apalagi ada nih tipe-tipe orang yang makan dikit langsung
Iya, naik gitu. benar. Ente termasuk. Oh iya, Iya. termasuk. Jadi jangan kalau aneh sampai over sedikit aja, wah udah berat badan tuh biasa langsung naik. Gitu. Oke. Kalau kami beda. Kalau kami lebih ke makan aja tuh. Iya ya. Naik. Iya. Berat badan kan naik gitu kan. Ya alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Tinggal nanti ya di 2 Tapi poin emang selanjutnya nih. olahraganya harus dikencengin Ya, gitu kan. benar. Oke. Biar ngebakar. Nah, makanya yang poin pertamanya itu adalah kita harus bentuk mindset supaya kita punya berat Oke, badan itu ideal. yang pertama ya, mindset ya. Value-nya harus dibangun. Gitu. Udah beres nih masalah Oke. mindset. Poin yang kedua. Yang kedua, Adalah diet, Pak. pastinya. Iya, nah, Diet. kalau kita mau punya badan ideal, kalau kita mau nurunin berat badan, itu tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali diet. Gitu. Kadang-kadang orang banyak yang miskonsepsi gitu. Padahal poin utamanya itu diet. Gitu loh. Kan banyak nih orang mikir, kalau mau ngurusin berat badan, olahraganya lebih ekstra gitu kan. Iya. Itu tuh nggak ngaruh sebenarnya, Pak. Kalau saya bilang di sini, saya berani bilang bahwa olahraga itu bukan faktor yang membantu, oke lah gitu, tapi bukan faktor utama untuk nurunin berat badan. Contoh. Oh, berarti olahraga itu bukan faktor utama untuk menurunkan berat badan? Ya. Sekarang gini, apa sih tujuan, fungsi atau tujuan dari olahraga itu apa sebenarnya? Yang antum tahu lah, coba apa? Olahraga. Ya, tujuannya buat apa? Untuk melancarkan peredaran darah, membuat tubuh itu segar. Iya sih? Ya, oke. Nggak apa-apa. Oke, terus? Membuat badan sehat. Oke, 3 poin itu kan. Ada nggak di situ buat nurunin berat badan? Iya juga ya. Nah, jadi gini. Karena emang dari awal olahraga atau kami sendiri itu emang bukan mau nurunin berat badan malah. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau kita kembalikan kepada fungsinya, olahraga itu berfungsi untuk meningkatkan dan membangun massa otot. Tapi itu olahraga angkat beban. Oh enggak, Pak. Baik itu angkat beban ataupun kardio. Oh, kardio itu massa otot juga ya? Ya, memperkuat otot paru-paru dan jantung kan? Yes. Itu fungsi kardio. Gitu loh. Kalau angkat beban memperkuat otot rangka. Oh. Itu fungsi olahraga sebenarnya gitu loh. Jadi olahraga itu bukan faktor utama untuk nurunin berat badan. Nurunin berat badan itu adalah diet, gitu loh. Ya. Diet itulah yang nantinya membentuk atau jadi gini. Diet ya? Iya. Untuk turun berat badan itu kan kita harus defisit kalori, Pak. Defisit kalori itu kita dapat dari diet. Gitu. Mau dietnya apa aja? Mau diet apa sih? Keto, mau carnivore diet, mau intermittent fasting, apalagi? Diet rendah karbo, diet rendah garam. Nah, ini kan bahasanya berat-berat nih kan. Maksudnya yang simpel aja dulu. Yang simpel untuk kawan-kawan di rumah, diet apa yang sangat menurut antum sangat mudah dilakukan dan bisa dilakukan simple semua orang gitu. ya. Iya, simpel. Kalau aneh sih intermittent fasting. Intermittent fasting ya. Iya. Nah, intermittent fasting itu diet yang seperti apa? Coba. Jadi intermittent fasting itu sebenarnya konsepnya adalah bagaimana cara kita membagi waktu kita dalam 24 jam itu dibagi dengan 2 fase gitu. 24 jam dibagi 2 fase. 2 fase. Fase yang pertama biasanya disebutnya jendela makan dan jendela puasa. Ya, jendela makan yang pertama berarti ya. Nah, jadi dalam 24 jam nanti kita bagi 2. 16. Oh enggak, jadi berapa tuh? Persentasinya enggak harus 50-50, Pak. 12 bukan? Iya, persentasinya enggak harus 50% 50%. Persentasinya nanti bisa kita atur. Artinya tetap kita bagi 2 fase, tapi persentasinya bisa diatur. Bisa 50%, bisa 50% kayak 12-12. Bisa 60-40. Enggak harus terserah tuh berarti. Iya, artinya nanti tetap kita atur bagaimana caranya kita di dalam intermittent fasting ini wajib defisit kalori. Misalnya dalam 12-12 kita bisa defisit kalori, udah nggak apa-apa. Gitu loh. Intermittent fasting ini kan sebenarnya tujuannya untuk membatasi kalori yang masuk. Berarti... Cuma nanti terkait masalah intermittent fasting kita bahas lagi di segmen yang lain lah, Pak. Karena pembahasannya panjang. Panjang itu. Nah, kalau simpelnya aja. Intermittent fasting itu berarti kalau kita bagi 12-12 nih. 12 jam. Berarti 12 jam makan, 12 jam puasa. Ya. Gitu. Betul. Berarti dalam waktu 12 jam kita boleh makan berat. Boleh makan berat. Gitu ya. Iya. Berarti 12 jamnya puasa. Ya, cuma simpelnya berarti
jam 6 pagi sampai jam 6 sore. sore kita makan. Oke, benar. Jam 6 sore sampai jam 6 jam 6 pagi kita puasa. Benar. Tapi gini ya. Tapi puasanya makan berat aja ya. Maksudnya kalau minum ya nggak apa-apa kan? Air putih boleh. Air putih aja. Air putih, kopi, teh, tapi nggak boleh pakai gula. Oke, siap. Tapi gini Pak, tetap harus kita perhatiin juga dalam 12 jam puasa itu kita nggak boleh over juga gitu. Makanya aneh bilang ini butuh pembahasan panjang karena ketika kita mau melakukan intermittent fasting, kita juga harus mengukur yang namanya kebutuhan kalori harian gitu kan, terus kalori yang masuk, BMR dan lain-lain. Itu panjang, topiknya panjang. Nah, cuman kalau untuk teman-teman yang mau memulai diet, kalau untuk aneh yang paling gampang intermittent fasting. Gitu. Nah, itu poin yang kedua. Diet. Jadi poin yang pertama tadi mindset. Yang kedua adalah diet. Kita masuk ke poin yang ketiga. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga baru workout atau olahraga gitu. Nah, workout ya? Iya, karena begini, kita kan bicaranya kita pengen punya badan yang ideal toh. Benar nggak? Badan yang ideal itu yang seperti apa? Gitu. Kalau menurut antum lah, badan yang ideal itu seperti apa? Yang itu berotot, kotak-kotak gitu. Iya, benar. Ya? Pasti mindset orang sih umumnya kayak gitu. Nah, untuk kita bisa mencapai itu, untuk kita bisa membangun massa otot, ya kita butuh olahraga. Tapi apakah harus yang berotot-otot yang kayak bulking gitu? Ya sebenarnya nggak harus juga. Pilihan lah tapi itu. Itu sih pilihan, Pak. Pilihan. Benar nggak? Itu kan udah pilihan. Kalau aneh sih lebih suka yang tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Nah, ya berarti kan badan tegak gitu kan. Artinya kan antum kan pengennya seperti itu. Tapi hal yang kayak gitu kan bisa nggak mungkin dicapai tanpa olahraga toh. Benar nggak? Yes, benar. Dan olahraganya harus angkat beban. Karena untuk membangun massa otot itu nggak bisa cuman kita lakukan dengan olahraga kardio, misalnya seperti lari, main bola. Dan angkat beban pun bisa di rumah juga ya? Oh iya. Nggak harus ke gym ya? Nggak harus ke gym gitu. Angkat beban itu. Tapi ada nih Iwan kita kebetulan lagi buat gym juga. Oh iya, promo terus nih. Gym tradisional. Benar. TBR gym namanya. TBR. Jadi semi-semi tradisional lah. Iya. Semi-semi tradisional, bikin dari beton gitu kan, dari besi. Ada sebagian juga beli-beli ala-ala second. Alhamdulillah ramai kok yang. Ya benar. Nah itu kan salah satu upaya kita juga untuk mendapatkan tubuh yang ideal tanpa mungkin berusaha untuk melindungi diri dari hal-hal yang mungkin nanti malah mengganggu kita kan gitu. Jadi olahraga kalau aneh sih selalu menyarankan ke teman-teman olahraga angkat beban itu untuk sekarang tuh udah mulai hampir wajib, ya mungkin wajib lah gitulah. Jangan nunggu nanti-nanti. Iya gitu, karena olahraga angkat beban itu membantu kita juga untuk memperkuat rangka, Pak. Karena otot rangka itu yang memang menopang kita selama ini kan gitu. Aneh kerasanya apa, Bos? Aneh kan kena lutut nih. Dulu kan Aneh nggak pernah kepikiran gitu untuk olahraga olahraga angkat beban untuk memperkuat rangka. Tapi setelah cedera baru iya sih sebenarnya kalau kita gitu sebelum kita mulai angkat beban ya, sebelum kita mulai workout tuh kayaknya rentan cedera ya. Iya, benar. Rentan tekir, apalagi gitu. Kita olahraganya kan yang intensitasnya tinggi, yang ada kontak fisik gitu kan. Ya memang olahraga angkat beban itu manfaatnya banyak sih gitu, buat memperbaiki postur gitu kan, buat rangka kita gitu. Jadi wajib sih kalau buat Aneh saran ke teman-teman udah mulai angkat beban. Nah, angkat beban juga bisa kita lakukan di mana aja dan nggak harus pakai alat juga bisa gitu. Pakai beban tubuh aja gitu kan. Iya, banyak udah cara. Udah banyak tutor juga udah banyak. Iya, udah banyak caranya. Jadi tinggal dimulai aja. Tapi di Instagram ada kan tutornya? Ya. Kalau mau lihat-lihat ya, boleh. Dicek di Instagram. Aneh juga udah mulai banyak konten sih terkait masalah itu gitu. Boleh. Nanti ada tuh Instagramnya di bawah. Dicantumin. Ya paling itulah. Tiga tips tadi, 3 poin tadi yang harus kita terapkan untuk menurunkan berat badan untuk punya badan ideal. Oke. Yang pertama itu ada mindset. Iya, benar. Yang kedua diet. Dan yang ketiga workout gitu. Ya. Benar. Karena laki-laki muslim itu harus kuat. Biar ibadahnya juga kuat. Nah, itu. Sebenarnya tujuan olahraga nih ya itu tadi. Iya, benar. Nah, biar jasad kita kuat untuk beribadah kepada Allah ya. Mantap. Masya Allah. Ya, mungkin gitu dulu lah. Oke. Insya Allah nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita bahas hal yang keren-keren lagi yang lain. Ya. Dengan narsum-narsum yang kita mau undang dokter juga nih nanti. Oh iya, boleh. Tapi itu segmennya beda lagi. Segmen beda. Tentang kesehatan juga tapi. Tentang kesehatan. Sip. Oke, thank you.